Halo semuanya, assalamualaikum, selamat sore. Semoga kalian selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada kali ini kita bakal membahas tentang 10 Principles of Economics, yang mana materi ini merupakan tugas yang saya ambil dari tugas UCP 1 mata kuliah ekonomi mikro. Nah, di dalam 10 prinsip ekonomi ini terdapat 3 bagian, yaitu ada yang pertama yaitu how people make decisions, yang kedua ada how people interact, dan yang ketiga ada how the economy as a whole works. Nah, di dalam 3 bagian ini terdapat ada 10 prinsip, yaitu ada trade off, ada the cost of something, ada rational people think at the margin, people respond to incentive, that can make everyone better off, markets are usually a good way to organize economy activity, dan ada a country's standard of living depend on the ability to produce goods and services, dan yang terakhir ada price rise when the government prints too much money. Nah, yang pertama ini, jadi kita bakal membahas tentang trade off. Jadi trade off itu adalah, nah, pada penjelasan trade off ini, jadi kita mengalami suatu pengorbanan. Jadi kita harus melakukan suatu pengorbanan untuk mendapatkan keputusan yang dapat memberikan keuntungan yang lebih. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya kita pengen pergi kampus nih. Nah, disitu kita punya dua pilihan, yaitu berangkat naik motor dan berangkat jalan kaki. Nah, kalau kita jalan kaki, kita bakal menempuh waktu yang lumayan lama lah dibandingkan kita naik motor. Namun kalau kita jalan kaki juga, kita bakal mengurangi biaya untuk perjalanan. Kan kalau misalnya kita naik motor, kita membutuhkan suatu biaya yang lebih, yaitu contohnya buat biaya bensin. Nah, jadi pada trade off ini, kita sebagai orang ekonomi, kita harus membuat suatu keputusan yang mana keputusan tersebut bisa dapat menguntungkan bagi kita dan tidak merugikan bagi kita dan juga orang lain gitu. Nah, jadi itu penjelasan dari trade off. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya untuk sesuatu. Nah, bahasa Inggrisnya yaitu the cost of something. Jadi pada penjelasan ini, biaya itu nggak selalu berbentuk dengan uang. Nah, jadi biaya tersebut bisa berbentuk kesempatan, bisa berbentuk waktu, bisa berbentuk peluang, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya the cost of something ini, terciptalah yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Biaya peluang ini maksudnya yaitu segala sesuatu yang harus kita relakan untuk mendapatkan sesuatu. Oke, jadi contohnya yaitu seperti misal ada seseorang, dia baru lulus SMA, dia dapat dua pilihan untuk kuliah dan kerja, namun dia memilih untuk bekerja. Nah, dia memilih untuk bekerja, dia nggak bakal bayar uang kuliah, ya kan? Walaupun dia nggak bayar uang kuliah ini, dia tetap harus membayar uang untuk bikin CV, bikin surat lamaran kerja dan lain sebagainya, terus membayar membayar internet untuk bisa mencari di internet lowongan kerja dan lain sebagainya, dan juga butuh membeli bahan makanan untuk makan dan kebutuhan sehari-harinya. Nah, jadi walaupun dia nggak kuliah, dia tetap membutuhkan suatu biaya, dan semua biaya itu belum termasuk ke dalam biaya yang paling berharga, yaitu waktu itu. Jadi penjelasan dari biaya of something itu
gitu guys. Nah, yang selanjutnya itu ada people respond to incentive. Nah, jadi semua orang itu bakal merespon kepada insentif, yang mana insentif ini kita kenal pada zaman sekarang yaitu sebagai gaji. Dan gaji ini semua orang bakal merelakan waktunya, merelakan waktu bersama keluarganya dan lain-lainnya, dan mengeluarkan kemampuannya dia yang dia bisa untuk mendapatkan suatu insentif atau gaji tersebut, yang mana gaji tersebut ini pada zaman ini sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa ada gaji tersebut, jadi tidak adanya aktivitas ekonomi di masyarakat tersebut. Jadi dengan adanya ekonomi tersebut, dengan adanya insentif tersebut bakal meningkatkan daya beli masyarakat agar dan berkembangnya aktivitas ekonomi di masyarakat tersebut. Nah, yang keempat ini ada rational people think at the margin. Jadi orang-orang yang berpikir bakal mencari keuntungan. Jadi setiap orang kayak pengusaha, pekerja, terus pedagang dan sebagainya, pasti semuanya berpikir untuk mencari keuntungan dari apa yang dia lakukan gitu. Kayak misalnya seorang pengusaha pasti bakal mikir gimana caranya dia menghasilkan suatu barang atau jasa dengan harga yang lebih murah dan demi keuntungan yang lebih banyak. Jadi semua orang pasti berpikir ke situ. Oleh karena itu, orang-orang yang berpikir pasti bakal mencari keuntungan. Nah, itu dia penjelasan dari rational people think at the margin. Dan selanjutnya yaitu dari 10 principle of economics, yaitu adalah bagian how people interact. Nah, yang pertama itu adalah trade can make everyone better. Jadi dengan adanya perdagangan tersebut, jadi akan terjadi situasi yang lebih baik. Contohnya yaitu dengan adanya perdagangan antara seseorang dengan para penjual dengan pembeli. Jadi akan mendapatkan penjual akan mendapatkan uang yang dia butuhkan untuk membeli kebutuhannya, dan pembeli akan mendapatkan barang apa yang dia butuhkan. Jadi sama-sama menguntungkan bagi mereka berdua, jadi menjadi lebih baik gitu. Dan contoh satu lagi yaitu ada perdagangan antara negara. Contohnya dari Indonesia dengan Thailand. Dari perdagangan tersebut kedua negara akan mendapatkan barang satu sama lain yang dapat membantu untuk mendapatkan barang yang berkualitas, baik itu dari produksi Indonesia akan bersaing dengan produksi barang Thailand dan lain-lain sebagainya. Jadi negara-negara tersebut bakal mendapatkan barang-barang yang berkualitas dari negara satu dengan lain-lainnya. Jadi seperti itu untuk pembahasan dari trade can make everyone better. Nah, yang selanjutnya nih, next, yaitu ada peran pemerintah dalam pasar. Jadi pasar ini membutuhkan suatu peran pemerintah, yang mana dibutuhkan untuk melakukan suatu kebijakan yang dapat menyeimbangkan suatu perekonomian di pasar. Nah, tanpa adanya pemerintah ini nih, bakal terjadi ketidakkeseimbangan perekonomian di negara tersebut. Nah, akan tetapi pemerintah ini nggak bisa secara mutlak mengintervensi suatu pasar. Pemerintah hanya cukup mengeluarkan suatu kebijakan untuk mendukung efisiensi dan pemerataan ekonomi pasar. Nah, contohnya yaitu sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena perusahaan ini punya peran penting pada ekonomi pasar dan pada masyarakat. Jadi pemerintah bisa mengambil alih suatu perusahaan tersebut untuk
untuk bisa tetap memproduksi suatu barang yang sangat diperlukan oleh pasar dan masyarakat, dan menjadi lancar lagi tuh sistem produksi pada suatu perusahaan tersebut. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari peran pemerintah pada pasar. Nah, selanjutnya yaitu ada pemerintah punya peran penting bagi pasar. Nah, pasar ini membutuhkan campur tangan pemerintah, karena tanpa ada pemerintah, suatu perekonomian di negaranya akan tidak seimbang. Jadi peran pemerintah di sini yaitu untuk mengatur suatu perekonomian dan agar menjaga tetap stabil. Namun akan tetapi pemerintah tidak bisa mengintervensi pasar secara mutlak. Pemerintah cukup mengeluarkan suatu kebijakan untuk mendukung efisiensi dan pemerataan ekonomi pasar. Nah, contohnya di sini ada sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Karena perusahaan ini punya peranan penting dalam perekonomian, maka pemerintah dapat mengambil alih perusahaan tersebut agar produksi barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berjalan dengan lancar. Nah, jadi seperti itu untuk pengertian dari peran pemerintah pada pasar. Selanjutnya yaitu ada produktivitas, menentukan standar hidup variasi pendapatan rata-rata tiap negara. Nah, di sini di negara-negara dengan rata-rata penghasilan tahunan yang tinggi dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, negara-negara yang mempunyai pendapatan yang rata-rata penghasilan tahunan yang rendah, maka akan kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan atau kesehatan yang baik. Nah, negara dengan rata-rata penghasilan tahunan yang tinggi biasanya merupakan negara-negara yang memiliki produktivitas yang tinggi juga dalam memproduksi barang dan jasa. Dan negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, biasanya memiliki produktivitas yang rendah juga, dan penduduknya akan hidup dengan standar yang rendah pula. Oleh karena itu, agar standar hidup bisa meningkat, maka dibutuhkan produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa yang harus ditingkatkan agar mendapatkan pendapatan yang tinggi. Hal tersebut bisa terpenuhi dengan cara meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, tersedianya peralatan dan produksi yang mumpuni, serta ketersediaan teknologi yang baik untuk melakukan suatu produktivitas. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu harga meningkat jika uang beredar terlalu banyak, atau disebut dengan inflasi. Jadi inflasi itu adalah kenaikan tingkat harga di suatu perekonomian atau di suatu perekonomian suatu negara. Salah satu penyebab inflasi yaitu karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Jadi jika pemerintah di sebuah negara mencetak uang terlalu banyak, maka nilai uang di negara tersebut menjadi rendah atau merosot, turun nilai uangnya. Dan turunnya nilai uang akhirnya akan menyebabkan inflasi. Contoh inflasi terparah terjadi di Zimbabwe, yaitu pada tahun 2008. Saat itu kenaikan harga mencapai 231 juta %. Salah satu penyebabnya adalah Bank Sentral Zimbabwe mencetak uang terus-menerus untuk membiayai defisit anggaran pemerintahnya. Tingginya tingkat inflasi membuat mata uang dolar Zimbabwe menjadi tidak berharga. Alhasil perekonomian di negara tersebut lumpuh. Hampir semua masyarakat di sana tidak mampu membeli bahan-bahan pokok sehari-hari. Jadi tingginya tingkat inflasi akan mempengaruhi perekonomian suatu bangsa atau suatu negara. Cukup sekian untuk tugas dari UCP 1 Ekonomi Mikro dari pembahasan 10 Principle of Economics, yang mana dia punya tiga bagian, yaitu how people make a decision, yang kedua ada how people interact, dan yang ketiga ada how the economy as a whole works. Nah, semoga semoga dengan pembahasan saya yang saya berikan tentang 10 Principle of Economics ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman semuanya untuk memahami tentang ekonomi ini, prinsip ekonomi ini. Dan mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun kurang jelasnya pembawaan yang saya berikan. Semoga kedepannya
semoga bisa dimaafkan dan juga semoga bisa lebih baik ke depannya dan dapat lebih maju sukses ke depannya. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.